Kali ini, si Wareng akan berkisah tentang kisah pada kehidupan nyata. Banyak dan sering sekali terjadi pada kehidupan kita. Apa itu? Dihina. Hina, terhina-dina. Sering sekali dalam kehidupan kita merasa dihina, kita merasa dikucilkan, dikecilkan oleh orang lain. Namun sejatinya itulah ujian kesabaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya kita harus sabar dalam menjalani itu semua. Tidak usah panjang lebar guys. Si Wareng akan mengisahkan cerita yang mudah-mudahan di balik kisah ini ada sebuah hikmah untuk si Wareng dan kita semua. Bapak Risman mempunyai 2 orang anak dan 1 istri tentunya. Kalau kebanyakan ntar mama buset repot. Banyak banget katanya bininya. Nah, bininya cuma 1. Iya, anaknya 2. Anaknya ini cewek semua guys. Jadi dikisahkan Bapak Risman ini seorang kaya. Dia ini orang kaya, seorang pengusaha tempe. Dia ini punya home industry tempe guys. Dia ini usahanya maju, lancar, karyawannya banyak. Pada saat COVID terjadi di Indonesia, usaha yang dirintis dari nol oleh Pak Risman makin lama makin terpuruk. Karena bahan baku dan lain sebagainya itu mahal dan harga jual tidak sesuai dengan pangsa pasar, alias yang namanya orang zaman sekarang pengen kan yang murah-murah kan begitu, tapi yang gurih, yang enak, berkualitas. Murah tapi tidak murahan, begitu kira-kira. Akhirnya usaha Pak Risman itu anjlok dan tutup. Hutang di mana-mana, aset-aset dijual sama Pak Risman. Ya mobil, ya rumah, ya tanah, dijualin semuanya. Cuman bininya doang kagak dijual. Repot kalau bini jual, ya kan? Singkat cerita, gulung tikar. Pak Risman menjadi miskin papa. Kalau miskin papa itu di bawahnya miskin guys. Iya. Pokoknya buat beli beras aja susah udah. Buat beli apa aja susah udah Pak Risman. Gaya hidupnya, bininya, anak-anaknya udah berubah drastis. Nah, sebelum Pak Risman terpuruk, pada saat Pak Risman ini menjadi orang kaya, itu Pak Risman ini sombong guys. Sombong dan banyak orang yang datang ke dia minjem duit, butuh bantuan, itu nggak ditolong. Bahkan ada masjid nih, ada masjid lagi pembangunan, panitia pembangunan masjid datang justru malah diceramain, dikasih mah tidak sama Pak Risman. Seperti itu. Singkat cerita guys, tetangga-tetangga Pak Risman ini bukan prihatin kepada Pak Risman, melainkan malah tepuk tangan karena Pak Risman bangkrut. Aduh, repot guys. Kenapa bisa tetangganya seperti itu? Karena Pak Risman ini pelit, goji, koret, bin pantat kuning, medit. Nah, tuh sama tetangga nggak ada pernah nanya, nolong juga kagak. Tuh. Belum lagi bininya, mulutnya kayak kecembreng, kayak kaleng rombeng. Tuh, makanya tetangga tepuk tangan ketika Pak Risman ini pabrik tempenya gulung tikar. Yang tadinya naik mobil, ya kan, turun mobil di mana-mana, tanah di mana-mana, rumah di mana-mana, habis semuanya. Tinggal sekarang Pak Risman itu ngontrak di kontrakan petak. Dunia seperti terbalik. Dulu Pak Risman banyak orang yang datang minta tolong kepada dia. Nah sekarang dia yang minta tolong kepada orang-orang. Orang dulunya pelit Pak Risman, jadi orang-orang yang dimintai tolong sama Pak Risman membalikan kata-kata Pak Risman pada saat orang tersebut minjem duit sama Pak Risman.
Jadi Pak Risman malah dikata-katain, dihina. Kasihan banget Pak Risman. Nah, setelah itu guys, Pak Risman buntu. Mau usaha bagaimana, modal nggak ada. Mau bekerja, umur udah tua, udah di atas kepala 4. Akhirnya dia datang ke seorang temannya yang bernama Sugito. Sugito ini seorang yang bisa guys, alias ya boleh dikatakan kebatinannya kuat. Datanglah ini Pak Risman ke Sugito. Ngobrol ngalor ngidul sama Sugito, bercerita Pak Risman tentang keadaannya saat ini. Akhirnya Sugito memberi arahan kepada Pak Risman untuk melakukan yang namanya pasugihan. Pasugihan ini ada 2 guys. Yang pertama beli, yang kedua lelaku, alias jalani sendiri. Kalau beli itu seharga 300 juta sampai dengan 1 M. Nah kalau lelaku siap terima segala resikonya ditanggung sendiri oleh Pak Risman. Begitu kata Sugito. Tanpa pikir panjang, Pak Risman menerima arahan dari Sugito untuk melakukan lelaku pasugihan. Wow, mengerikan ini guys. Karena Pak Risman tak punya uang, tak punya untuk yang dijual, tak punya harta untuk dijual. Pak Risman akan melakukan pasugihan dengan lelaku. Apa sih itu lelaku? Makanya lu tonton terus sampai habis guys. Sampai cerita ini selesai guys. Ini nggak ada episode selanjutnya. Ini langsung full gue ceritain ini Pak Risman. Gue gibain ini si Risman. Jadi Risman ingin kembali seperti dulu, kaya. Namun cara ikhtiarnya yang salah. Risman akhirnya diajak sama temennya Sugito ke salah satu tempat di daerah Jawa Timur. Gua tidak sebutkan, namun itu di salah satu gunung. Gunung yang sudah terkenal seantero jagat Nusantara dan mancanegara. Di situ Pak Risman ditemukan sama Sugito kepada seorang juru kunci. Kakek-kakek, jenggotnya segini, tuh sedada. Ya, rambutnya udah putih semua. Ininya hitam kayak gua nih, pakai pakaian hitam-hitam, jalannya pakai tungken. Tuh, udah bongkok. Akhirnya Pak Risman melakukan tirakat, bertapa harus selama 40 hari 40 malam. Boleh makan hanya dengan yang ada di sekitaran pertapaannya, di salah satu gua di kaki gunung. Singkat cerita guys, 3 hari sudah, 3 hari 3 malam Pak Risman bertapa di dalam gua tersebut. Keadaan perut lapar, dia hanya memakan dedaunan, dia hanya memakan binatang yang lewat di depannya. Ada tikus digares, ada kecoa dimakan, ada curut dimakan. Luar biasa, karena nggak ada makanan guys. Di dalam gua itu ada lumut dimakan. Minumnya bagaimana? Tidak ada minum guys. Minumnya air kencing dia sendiri. Luar biasa pesugihan ini guys. Singkat cerita, di suatu malam Risman didatangi sosok yang tinggi besar, berbulu, bertaring, bertanduk, kebo kali ya, bebanteng, bukan. Seperti Gandarwo guys. Antara sadar dan tidak sadar, Risman bercakap,
ngongkok sama itu sosok. Ditanya sama sosok, "Hai manusia, butuh apa kau? Hampir 40 hari, 40 malam kau sudah bertapa di sini. Kau sudah memanggilku. Kau sudah membuat aku terbangun dari tidurku dan mimpiku yang indah." Kata itu si Gandarwo. Hei, bangkitlah kau, manusia, apa yang kau inginkan? Lalu Risman menjawab kepada itu sosok yang seperti Gandarwo, sambil geget-geget, Mbah, saya ingin kaya. Saya ingin seperti dulu, usaha tempe saya maju, saya orang kaya dulu. Sekarang saya susah. Tolong Mbah, bantu saya Mbah, biar saya tak terhina hidup di dunia ini ya. Mbah, ya Mbah, tolong bantu Mbah, tolong bantu ya, bantu saya Mbah. Begitu kata si Risman, bukan kata Mbak Tarno, tolong bantu ya, bukan. Nah, hai manusia, kau manusia yang kurang bersyukur, kata itu makhluk. Tapi itu bagus sekali. Apa yang kau ingini, apa yang kau mau, akan aku berikan dengan waktu instan, secepat kilat. Kau pulang dari sini, kau pasti akan menjadi orang kaya. 7 turunan, kau akan menjadi orang kaya. Jadi, guys, Gandarwo ini, sosok ini, memberi keyakinan akan kekayaan yang akan diberikannya kepada Risman. Hai manusia, apa yang aku dapat ketika kau menjadi orang kaya? Kau pulang dari sini, hartamu sudah banyak. Kau pulang dari sini, uang sudah bertebaran di kamarmu. Lalu apa yang kau akan berikan kepadaku? Mbah, apa saja akan aku berikan untukmu Mbah. Yang penting aku kaya, aku nggak terhina. Begitu kata dia. Hai manusia, lihat di depanmu. Di depanmu ada anak tikus. Kau harus makan anak tikus. Hah? Makan anak tikus Mbah? Kalau makan anak tikus atau tikus, hampir setiap hari Mbah saya makan anak tikus, makan curut, kadang-kadang makan batu saya di sini Mbah. Bagus, ambil anak tikus itu, lalu potong dengan gigimu, lalu makan sampai hancur sehancur-hancur. Lalu guys, Risman dengan semangat memakan itu anak tikus, ditangkapnya itu anak tikus yang masih merah, yang masih merah, diambilnya itu anak tikus, lalu digigit sama Risman, dikunyah, dikriuk, bagaikan ayam kriuk yang begitu krauk, dimakan itu sama Risman. Setelah selesai, Risman memakan. Sosok tersebut pun tertawa. Kau memang manusia yang baik. Kau memang manusia yang harus gua bantu, kata Gandarwo. Hai Risman, manusia yang butuh harta kekayaan. Ingat pesan dariku. Kamu tidak boleh injak masjid. Kamu tidak boleh membaca Al-Quran di dalam rumah, siapapun di dalam rumahmu. Kasih aku ruang di tempat di rumahmu, ruang khusus untuk aku datang di setiap malam Rabu ke rumahmu. Hai Risman, ingat kau tidak boleh makan kecuali hanya yang putih-putih saja. Hai Risman, setelah kau pulang dari sini, kau akan menjadi orang kaya. Namun apapun yang terjadi di rumah kamu, kamu tidak boleh keluar air mata. Itu kata sosok Gandarwo tersebut.
Singkat cerita guys, sudah 40 hari 40 malam pulanglah Risman dari pertapaan. Lalu setelah sampai di rumah, betapa terkejutnya Risman melihat keadaan rumahnya, keadaan kontrakannya banyak orang. Dilihatnya bendera kuning guys. Dilihatnya istrinya menangis guys. Mama, apa yang terjadi? Papa, Alia meninggal. Anak kita yang kedua meninggal, Pak. Hah? Kenapa? Entahlah. Badannya semua terkoyak. Badannya semua penuh dengan darah. Entah. Aku juga tak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Anak Risman yang kedua, Alia, meninggal. Ternyata guys, apa yang dimakan sama Risman, anak tikus tersebut tak lain tak bukan adalah pertukaran antara anak tikus dan anaknya Risman sendiri. Setelah kejadian anak Risman yang kedua, Alia, ini wafat, Risman dan istri dan satu orang anaknya, Amelia, hidup berkecukupan, hidup mewah, semuanya kembali seperti dulu. Kembali seperti dulu. Risman menjadi orang kaya, orang yang sangat kaya raya. Tanahnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, istrinya tetap satu. Namun sayang guys, Risman tidak boleh makan kecuali yang warnanya putih. Di satu rumahnya yang megah ada sebuah tempat tirakat. Kalau orang Betawi bilang itu pangkeng. Satu tempat khusus untuk Risman. Tak boleh seorang pun yang masuk ke dalam ruangan kamar tersebut kecuali Risman. Setiap waktu malam tiba, di malam Rabu guys, sosok tersebut datang untuk meminta Risman memberikan makanan berupa darah. Bukan darah curut guys, bukan darah hewan, bukan darah yang lain, tapi darah anak manusia guys. Risman adalah sosok yang memang dasarnya pengusaha. Risman punya usaha. Bagaimana Risman mendapatkan darah? Itu dilakukan Risman di pabriknya. Karyawannya yang menjadi tumbal. Singkat cerita guys, dari kekayaan yang sudah diperoleh, yang kini yang membuat seluruh tetangga Risman pun geleng-geleng kepala tentang Risman ini. Banyak menjadi guncingan. Banyak yang tidak percaya Risman begitu cepat menjadi orang kaya. Biasa tetangga ngegosip, buset, gua orang percaya itu si Risman sekarang udah jadi kaya lagi, bahaya. Rumahnya di mana-mana, jadi gedong, ya, punya usaha maju, punya perusahaan, tanahnya di mana-mana. Aduh, luar biasa itu si Risman ya. Singkat cerita guys, ada suatu kejadian yang membuat si Gandarwo murka. Apa itu guys? Pada saat peresmian pabrik Risman di salah satu kawasan, itu selamatan guys, syukuran. Nah, pada saat itulah guys dilakukan pengajian. Ternyata ini si Gandarwo alias sosok yang memang yang membuat Risman itu kaya. Secara mendadak naik hitam, ngamuk guys. Sekali waktu di waktu malam, si Risman ini ibaratnya kalau kita nih manusia, itu si Risman ditendangin, dialung-alungin ama itu Gandarwo di dalam kamar tersebut.
istrinya bangun dan membuka itu kamar. Setelah dibuka guys, Risman sudah tak bernyawa. Melet, dicekek genderuwo, melet dia di kamar itu. Dan istri Risman pun melihat sosok tersebut. Hah, kamu siapa? Hai manusia, harta kekayaanmu semuanya adalah milikku. Suami kamu telah melanggar syarat-syarat yang aku berikan kepadanya. Dan kini tiba saatnya. Semuanya akan kuambil. Dan satu lagi, anakmu yang pertama itu, Amelia, akan aku ambil dalam waktu dekat. Inilah balasan buat kalian manusia rakus. Inilah balasan untuk kalian manusia yang bersekutu dengan aku, namun kamu tidak memenuhi syarat-syarat yang aku tentukan. Rasakan, itulah akibatnya kalau kau melawan aku. Anakmu yang kecil adalah tumbal, sekarang dia bersamaku. Dan anakmu yang pertama nanti akan menyusul, termasuk suamimu ini, sudah bersama aku. Siap-siaplah kau menderita. Lalu genderuwo itu pun kabur, menghilang sambil tertawa. Guys, jadi begitulah guys kisah Risman, pengusaha tempe ini. Kisah ini adalah sebuah hayalan belaka. Kisah ini adalah fiktif belaka, karangan si Wareng belaka. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Adapun nama, tempat, kejadian, peristiwa ini, bila mana ada sesuatu yang kebetulan, si Wareng mohon maaf, karena si Wareng tak menceritakan siapapun. Risman bukan Risman yang lain. Risman ini hanyalah fiktif belaka. Mudah-mudahan di balik kisah ada sebuah hikmah. Mudah-mudahan apapun yang terjadi guys, jangan sampai kita bersekutu dengan setan. Jangan sampai kita jadi budak setan. Karena sejatinya kekayaan instan melalui jalur pasugihan yang membuat kemusyrikan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantinya kalian akan menjadi budak setan. Oke guys, semoga bermanfaat kisah ini, khususnya buat saya si Wareng ya. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yang di rumah emang nyakitin.